Nico Williams menolak Barcelona, Yamal diselingkuhi pacarnya. Fans Liga Inggris ngemuk gara-gara hal ini. Mbappe dapat mobil mewah. Latihan khusus timnas U19 jelang final lawan Thailand. Hai Football Lovers, sebelumnya kalian baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, agar kalian nantinya tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Berita terbaru datang dari Manchester United. Dilansir dari The Sun, pelatih MU Erik ten Hag memberikan kabar terbaru tentang kondisi dua pemainnya yang cedera saat melawan Arsenal, yakni Rasmus Højlund dan Leny Yoro. Menurut ten Hag, Højlund terkena cedera hamstring, sedangkan Leny Yoro terkena cedera pergelangan kaki. Ten Hag belum mengatakan kedua pemain tersebut akan absen berapa lama. Pasalnya, pihak dokter tim masih membutuhkan waktu untuk mengungkap seberapa parah cedera yang mereka alami. Masih seputar Manchester United, dilansir dari Goal, Manchester United telah menunjuk mantan pemain mereka, Michael Appleton, sebagai orang yang akan membantu transfer MU. Appleton akan bergabung dengan tim transfer yang dipimpin oleh Dan Ashford. Appleton akan bertanggung jawab mengelola transaksi pemain pinjaman yang masuk maupun keluar. Appleton dan Ashford sebelumnya sudah saling kenal, karena mereka sempat bekerja bersama saat di West Bromwich Albion. Sementara rival bebuyutan MU, Liverpool, baru saja menolak tawaran dari Marseille yang tertarik untuk merekrut Wataru Endo. Endo yang masih terikat kontrak dengan The Reds hingga tahun 2027 diinginkan De Zerbi untuk ditandemkan dengan rekrutan baru mereka, Højbjerg. Dilansir dari Get Football News French, tawaran sebesar 14 juta euro yang dilayangkan Marseille telah ditolak oleh The Reds karena Arne Slot masih ingin memasukkan Endo dalam rencananya musim ini. Sementara itu, kabar terbaru datang dari nasib kiper nomor 2 Arsenal, Aaron Ramsdale. Dilansir dari The Sun, Nottingham Forest mengajukan tawaran pinjaman kepada Arsenal untuk memboyong Ramsdale. Pelatih Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, ingin menjadikan Ramsdale kiper inti mereka musim ini. Opsi pinjaman diajukan Forest karena mereka tidak dapat memenuhi harga beli Ramsdale yang dipatok The Gunners, sekitar 50 juta pounds. Forest dikabarkan mendapat lampu hijau dari The Gunners untuk meminjam Ramsdale karena mereka sanggup membayar gajinya. Namun Forest disuruh menunggu karena Arsenal masih mencari penggantinya. Masih dari sepak bola Inggris, dilansir Mirror, beberapa fans tim Liga Inggris naik pitam setelah kenaikan gila-gilaan tiket pertandingan dan jersey beberapa tim. Kenaikan tiket pertandingan terbesar terjadi di Everton, Newcastle, dan Aston Villa. Ketiga tim tersebut menaikkan harga tiket sebesar 10 pounds musim ini. Tak hanya itu, beberapa tim juga menaikkan harga jersey-nya musim ini. Harga jersey Everton yang semula 65 pounds menjadi 75 pounds. Sementara harga jersey Newcastle dan Aston Villa yang semula 70 pounds menjadi 80 pounds. Chelsea dan Spurs juga menaikkan harga jersey mereka, masing-masing sebesar 5 pounds. Sebagian fans menilai kenaikan tersebut dianggap sebagai tindakan eksploitasi. Dari Inggris terbang ke Italia, dari negeri pizza tersiar kabar bahwa klub yang baru promosi ke Serie A, Genoa, menolak kedatangan mantan kiper MU David De Gea. Dilansir Goal, tuntutan gaji yang tidak realistis dari sang penjaga gawang asal Spanyol tersebut menjadi alasan penolakan. Genoa menilai mencari target alternatif lain ketimbang De Gea. Dari kejadian ini, De Gea mungkin harus mempertimbangkan untuk menurunkan tuntutan gajinya agar dapat bermain lagi untuk sebuah tim. Dari ibu kota, AS Roma mendapatkan pemain baru. Dilansir dari Football Italia, Giallorossi resmi mendatangkan permata muda Juventus Mattia Sole. Fans Giallorossi telah menyambut kedatangannya di bandara pada Minggu malam. Pemain berusia 21 tahun itu diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis di Trigoria pada hari Senin 29 Juli 2024. Setelah selesai pemeriksaan medis, Sole kemudian akan menandatangani dokumen resmi transfernya yang diperkirakan menelan biaya hingga 30 juta euro. Daniele De Rossi berharap Sole sudah bisa masuk skuad utama Roma di laga persahabatan melawan Olympiakos. Saat Roma kedatangan Sole, AC Milan juga kedatangan bek raksasa dari Salzburg, serainya Pavlovic. Menurut cuitan pakar transfer ternama Fabrizio Romano, kesepakatan antara Milan dan Salzburg telah terwujud. Bek tengah asal Serbia tersebut juga sudah menyatakan akan segera terbang ke Milan untuk menjalani tes medis. Menurut Fabrizio Romano, kabarnya kesepakatan transfer Pavlovic tersebut memakan biaya hingga 18 juta euro. Masih seputar sepak bola Italia, dilansir dari Football Italia, Inter Milan segera raih cuan melimpah berkat kesepakatan barunya dengan pihak sponsor. Nerazzurri sedang mendiskusikan kesepakatan dengan sebuah perusahaan kripto yang akan menggantikan eBay sebagai sponsor baru klub.
Kesepakatan ini dilaporkan bernilai 6 juta euro per musim. Sebelumnya, Inter juga telah memiliki sponsor baru di jersey mereka musim ini dari perusahaan taruhan Besen Sport, yang dilaporkan bernilai 30 juta euro per musim. Tak hanya itu, ada juga perjanjian baru untuk kesepakatan senilai 5 juta euro per musim dengan sponsor U-Power. Sementara itu, dari sepak bola Spanyol, dikabarkan bahwa pemain sayap Barcelona, Rafinha, akan segera ditebus oleh klub Liga Arab Saudi Al Nassr. Dilansir Gol, Al Nassr tak main-main. Mereka rela mengeluarkan 100 juta euro demi menebus Rafinha. Padahal Barca sebelumnya mematok harga Rafinha hanya 90 juta euro. Al Nassr berani menawar Rafinha 100 juta karena mereka tak mau tertikung oleh rivalnya Al Hilal. Pasalnya sebelumnya Al Hilal sudah sempat menawar Rafinha 65 juta euro namun ditolak oleh Barca. Sementara Barcelona sendiri sepertinya akan gigit jari. Dilansir Football Espanya, Nico Williams menolak bergabung dengan Barca musim ini. Sang pemain telah memutuskan untuk bertahan di Athletic Bilbao, setidaknya selama 1 musim lagi. Ini adalah keputusan besar yang telah diambil Williams. Ia ternyata masih ragu meninggalkan klub masa kecilnya tersebut. Selain itu, Nico Williams juga masih punya janji dengan sang kakak Inaki Williams untuk bermain bersama 1 musim lagi. Rekan duet Nico Williams di timnas Spanyol Lamine Yamal tampaknya sedang patah hati. Dilansir dari The Sun, setelah terlihat mesra dengan sang kekasih Alex Padilla pasca juara Euro 2024, kini hubungan keduanya dikabarkan kandas. Hubungan asmara Yamal diganggu oleh video viral yang memperlihatkan sang kekasih jalan dengan pria lain. Yamal yang tantrum karena merasa diselingkuhi lalu berhenti mengikuti semua medsos dari sang kekasih. Begitu pula sebaliknya, sang kekasih juga melakukan hal yang sama terhadap Yamal. Berbeda dengan Yamal yang sedang bersedih, bintang baru Real Madrid Kylian Mbappe kini justru sedang berbahagia. Dilansir dari Daily Mail, Mbappe akan mendapatkan mobil mewah jenis BMW seri terbaru i7 M70 xDrive senilai 164.000 pounds. Mobil tersebut didapatkannya sebagai bagian dari penandatanganan dengan Los Blancos. Selain Mbappe, pemain lain juga mendapatkan hadiah mobil. Namun pemain seperti Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Tchouaméni, hingga Courtois memilih tipe mobil yang lebih murah, yakni BMW i4 eDrive 35 senilai 150.000 pounds. Dari sepak bola Spanyol kini pindah ke Jerman. Dilansir Gol, bek baru Munchen Hiroki Ito mengalami patah tulang metatarsal saat laga persahabatan pramusim melawan klub divisi 4 Duren. Die Roten mengonfirmasi bahwa Ito akan absen dalam waktu yang cukup lama. Terkait kondisi sang bek, Direktur Olahraga Max Eberl mengatakan bahwa ini adalah pukulan yang berat bagi klub. Namun, Eberl akan memberikan dukungan terbaik kepada Hiroki agar ia dapat menjalani pemulihan secepat mungkin. Dari sepak bola nasional, jelang laga final Piala AFF U19 2024 melawan Thailand, pelatih timnas Indonesia Indra Syafri memilih untuk tidak menggelar sesi latihan di lapangan. Sang juru taktik memilih memasukkan anak-anak asuhnya ke kelas psikologi demi menaikkan mental bertanding di final nanti. Coach Indra sengaja mendatangkan psikolog untuk memberi para pemain motivasi pada Minggu 28 Juli 2024. Meski tim tidak berlatih di lapangan, Coach Indra tetap memberikan pemulihan fisik secara ringan di kolam renang pada sore harinya. Coach Indra berharap dengan treatment khusus tersebut, penampilan anak asuhnya dapat maksimal saat melawan Thailand. Chelsea dikabarkan akan segera mendapat penjaga gawang baru. Itu dapat dipastikan setelah The Blues dilaporkan mendekati kiper Villarreal Philip Jorgensen. Dilansir ESPN, Chelsea hampir mencapai kata sepakat dengan Villarreal untuk mendapatkan Jorgensen dengan harga sekitar 24,5 juta euro. Pemain berusia 22 tahun itu dikabarkan akan segera berangkat ke Amerika Serikat, tempat Chelsea melakukan sesi pramusim untuk melakoni tes medis. Jorgensen akan diikat dengan kontrak berdurasi 7 tahun. Kapten Newcastle United Kieran Trippier baru-baru ini memberi kode bahwa dirinya akan segera meninggalkan klub. Dilansir Newcastle World, Trippier terlihat di bandara Newcastle dan akan menuju Dubai. Padahal The Magpies sedang bersiap untuk menghadapi Hull City dalam ajang uji coba saat itu. Dengan begitu, Trippier kembali menunda untuk bergabung dengan tim sejak kepulangannya dari Euro 2024. Kabarnya, Trippier sedang bernegosiasi dengan beberapa klub Arab Saudi. Masih dari Newcastle United, kabarnya mereka sedang berusaha menggoda bek AC Milan Malik Thiaw. Mendengar hal itu, Milan pun pasang harga untuk pemain berkebangsaan Jerman tersebut. Dilansir Gazeta, 40 juta euro jadi angka yang cukup untuk memboyong Thiaw dari Italia ke Inggris. Kini, keputusan berada di pihak Newcastle. Jika serius, maka The Magpies diminta segera melakukan negosiasi.
Gelandang Manchester City Calvin Phillips kabarnya sudah tidak betah berada di tim juara Liga Inggris musim lalu itu. Dilansir Football Insider, Phillips lelah hanya menjadi pilihan kesekian di lini tengah City. Ia ingin mencari klub baru untuk mendapat menit bermain yang cukup. Dirinya bahkan enggan hanya pergi sebagai pemain pinjaman. Ia ingin segera pindah secara permanen. Kabarnya Everton dan Aston Villa jadi klub yang tertarik mendatangkannya. Liverpool dikabarkan masih berharap untuk bisa mendatangkan sayap timnas Inggris Anthony Gordon musim panas kali ini. Meskipun Newcastle United tidak tertarik untuk menjualnya, Liverpool tetap menanti sebuah kemungkinan. Dilansir Sunday World, pembicaraan awal mengenai potensi kepindahan Gordon antara petinggi Newcastle dan Liverpool terjadi awal musim panas ini. Gordon pun terbuka dengan kesempatan ini, tapi kedua klub belum sepakat soal harga. Selain disibukkan dengan penandatanganan pemain baru, Manchester United kabarnya juga disibukkan dengan penjualan beberapa pemain termasuk pemain muda. Yang terbaru, salah satu pemain muda potensial Shola Sorotire dirumorkan akan segera meninggalkan MU. Dilansir Goal, Sorotire telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Turki PAOK. Ia akan pindah dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan United berakhir. Pasca melakoni pertandingan uji coba melawan Vissel Kobe, manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou mengatakan bahwa timnya kekurangan penyerang. Dirinya bahkan memainkan Dejan Kulusevski sebagai seorang striker saat itu. Dilansir Tribal Football, Spurs akan tetap memprioritaskan striker di bursa transfer musim panas ini. Itu jadi masalah mereka setelah ditinggal Harry Kane musim lalu. Kabarnya Ivan Toney jadi yang paling berpotensi untuk segera bergabung. Dari Inggris, kita terbang ke Italia untuk melihat pergerakan FC Como di bursa transfer musim panas kali ini. Dilansir Tribal Football, Como telah menambahkan 2 bek baru minggu ini. Setelah meresmikan Alberto Dossena dari Cagliari, kini mereka mengumumkan kedatangan Luca Mazzitelli dari Frosinone. Mazzitelli bergabung dengan Como dengan status pinjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian. Dari Italia, kita beralih ke benua Amerika. Langkah mengejutkan diambil oleh River Plate saat memutuskan untuk memecat pelatihnya Martin Demichelis. Dilansir BenSport, kepergian Demichelis terjadi di tengah situasi hasil mengecewakan baru-baru ini yang telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan penggemar. Keputusan untuk mengakhiri masa jabatannya diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara Demichelis dan manajer klub. Menurut pernyataan resmi, kedua belah pihak meyakini ini adalah waktu yang tepat untuk pergantian kepemimpinan. Masih dari benua Amerika, tim nasional Kanada kembali tersandung masalah. Kabarnya, FIFA telah menjatuhi beberapa sanksi kepada tim nasional putri Kanada yang mengikuti Olimpiade. Itu karena mereka ketahuan memata-matai lawan. Dilansir Goal, Kanada dengan sengaja menerbangkan drone ke tempat latihan Selandia Baru untuk mengamati taktik lawannya itu. Oleh karena itu, pelatih tim wanita Kanada yakni Bev Priestman dibanned selama 1 tahun oleh FIFA. Sementara tim nasional putri Kanada dikurangi 6 poin di babak penyisihan grup Olimpiade.